mainan kasat mata atau apalah, gue juga nggak ngerti apa bagaimana menyebutnya gitu. Cuman pada saat itu gue berpikirnya gini, bisa aja hal yang paling menyeramkan tuh gini, bisa aja teman-teman gue yang bertiga di awal, mereka nganggap itu dan melihat itu ternyata memang gubuk. Mereka bisa aja pasti masuk ke situ dan mereka nunggu kita di situ dong, ya nggak? Betul. Bayangkan mereka nungguin kita di situ. Tapi pada saat kita bertiga yang tim kedua lewat, gue masih melihat itu batu. Batu. Otomatis gue nggak akan melihat mereka dong. Ada hubungannya nggak ya sama yang kemarin kakek-kakek kita ketemu? Dia bilang gitu. Nah, gue sempat mikir kayak gitu. Temen gue denger, kakek-kakek siapa gitu. Si Edo yang dia nemenin si pemula, kan dia kan nggak ikut ketemu Oh kan. iya. Kakek-kakek siapa? Enggak, tahu tuh si Jenal ngomong apaan sih. Beresin tuh, packing gitu. Akhirnya gue alihin Iya. biar kita nggak terus ngebahas itu gitu. Akhirnya kita packing, gue naik lagi lewat sampingnya Boim, kita lintas. Jadi memang gue niat turun lewat Cemoro Kandang. Ini menuju ke pengalaman yang keempat, cerita yang keempat. Jadi gue udah turun, nah ternyata si jalur Cemoro Kandang itu dia likunya tuh kayak huruf S, ngerti nggak? Kayak kanan kiri gitu loh. Jadi Oh, kan biasanya kita kalau turun ya udah lurus gitu kan. Kalau ini enggak, jadi bener-bener belok. tapi masih kelihatan nggak jalurnya itu kalau misalkan kita jauh-jauhan gitu? Kelihatan? Justru kelihatan, karena dia Oh. ada di bawah gua, tapi kan gue Oh. jauh, karena gue harus ke kanan dulu. Gue harus ke kanan dulu jauh, baru gue ke kiri, baru ketemu dia. Berarti vegetasinya terbuka dong, ya kan? Ya itu udah di bawah, udah agak di bawah Oh. sebenarnya. Nggak di bawah banget sih sebenarnya. Tapi jalurnya seperti itu kebanyakan. Jadi bikin capek, nggak terlalu nanjak, tapi ya pegel juga karena dia muter-muter begitu. Kebanyakan seperti itu. Nah terus, jadi pada saat turun, nah penyakit gua kalau turun, setiap kali gua turun gunung adalah tumit. Mungkin ada kesalahan pada setiap tapak gue pada saat turun. Kadang-kadang kan gue kalau misalkan ini kan gue kadang suka lari tuh turun gitu. Cuman ya gue tahu itu ada kesalahan pada saat menapak terus tumit gue kena. Nggak boleh ditiru nih. Yang turun lari nggak boleh ditiru. Karena kan kita kayak semangat gitu. Aduh udah nih udah tinggal sisa tenaga gue pengen buru-buru sampai gitu kan. Nah terus jadi pada saat turun nih kita posisinya 3-3. Jadi 3, gue bagian sama si gue, Edo, sama Yuna yang pemula itu. Karena berhubung tumit gue kena, ankle sih masuknya ke ankle. Jadi gue harus pelan-pelan jalannya. Gantian sama si Yuna yang kemarin naik itu yang pelan banget. Nah sama Iya. gue yang harus pelan banget. Akhirnya yang 3, si Jenal, Lucy, sama Syaraf udah duluan. Gitu. Nanti kita ketemu di pos ini ya gitu. Biasanya sih kayak setiap ada tikungan mereka berhenti, ntar ketemu kita jalan bareng lagi, ntar pisah lagi kayak gitu-gitu udah biasa lah ya. Terus singkat kata pada saat gue turun, gue jalan pelan banget, gue sakit banget itu ankle udah, aduh sakit banget ya pokoknya untuk memijak tuh udah kena ditekan tuh ankle gue sakit banget. Terus sampai tas gue dibawain sama si pemula itu gantian gitu. Jadi memang pengaturan logistik gue adalah satu orang tidak bawa tas gitu. Jadi pada saat misalkan yang satu pemula nggak kuat, tasnya bisa gue yang bawain. Pada saat gue sakit, tas gue bisa dibawain gitu. Jadi ada satu orang yang kosong yang nggak bawa apa-apa. Tuh, cara pengaturannya begitu. Terus tas gue dibawain sama si Yuna yang pemula. Nah, ada pada satu belokan kan, jadi karena udah beberapa kali kita ketemu belokan itu biasanya ada anak-anak. Jadi misalnya gini, oh ada tikungan, nah di situ ada anak lagi pada istirahat minum, kita jalan bareng. Ada tikungan lagi, ketemu lagi, kadang gue yang tim gue duluan, gue nungguin mereka, kalau udah nggak kelihatan nungguin mereka sampai ketemu, jalan lagi kayak gitu gitulah. Nah pada suatu saat yang ankle gue udah sakit banget, gue jalan pelan banget sampai tas gue dibawain sama Yuna. Gue tuh kayak udah kayak aduh capek banget ya, aduh lama banget ya, masih jauh apa sih, masih jauh ya gitu kan, kayak gue ngeluh lah.
Nah, Terus pada saat di tikungan kesekian, si Yuna ngomong gini, Sar, ayo buru, tuh udah ada warung, dia bilang gitu kan. Mana-mana warung, tuh di bawah, kelihatan. Pada saat dia nunjuk, tuh, oh iya, wah alhamdulillah. Gue mikirnya apa, di situ ada anak-anak, jadi gue bisa istirahat dulu gitu, karena ankle gue udah sakit banget kan. oh. Pada saat itu mereka lagi duluan lah ya. Iya, mereka lagi di Dengan dulu. depan, tim gue yang belakang. Dan itu sepi banget, di Cemoro Kanang tuh gue jarang ketemu orang. Kalau di Cemoro Sewu gue masih sering, agak banyak lah gue ketemu orang. Cemoro Kanang tuh sepi. Terus, oh iya gitu. Si Edo juga, mana sih? Oh iya itu gitu. Jadi gue ngelihat atap gubuk yang warnanya coklat, lo tau kayak dari apa sih? Jerami ya? Jerami, benar. Ya dari jerami gitu. Itu atapnya dan itu besar. Hmm, Dan itu letaknya tuh kayak kalau huruf S, gue ada di ujung sebelah sini, dia ada di ujung sebelah sana, Oh. gitu. Tapi agak jauh di bawah, gue di atas. Tapi itu berliku jalannya, gitu kan. Ya udah, yuk, anak-anak pasti di situ, gitu. Ayo Sar, semangat, yuk, gitu kan. Jalan, gue paksain tuh, saking ankle gue udah sakit banget karena gue semangat di depan ada warung, gue mikirnya kan. Gue semangat, gue cepetin, gue paksain, gue lupain sakitnya, gue lari kecil, jalan, set, Yuna berhenti di depan gue langsung gini, ngapain lo Yun? Ntar, lo jalan duluan deh, maksud lo? Pas gue ngeliat, oh my god, gue langsung merinding, gue berhenti, dan kita bertiga berhenti, gak ada yang berani lewat. Pas gue ketemu tikungan yang di bawah itu, tadi yang tadi gue lihat dari atas. Dan lo tahu itu apa pada saat gue ada di depannya? Itu bukan warung, itu bukan gubuk, melainkan itu sebuah batu sangat amat besar serius? di tikungan itu. Ya, Terus gubuk yang dilihat sama si Yuna itu, Yuna kan? nggak ada. Bukan Yuna doang yang ngeliat, Yuna, gua, Edo, semua ngeliat dari atas. Makanya gue semangat, gue mau lari karena gue berpikir 3 temen gue ada di situ. Nah, dan pas kalian nyadar itu batu dan kalian juga ngelihat, semua dari kalian tuh ngelihat juga ya kalau itu tuh batu. Iya, 3-tiganya dari kita lihatnya itu batu. Terus kita bertiga berhenti, set gitu, lewat jangan. Itu gue sumpah, gue kayak gimana sih, kayak di samping gue kayak gue nggak ngerasa ada udara bergerak, ngerti nggak sih? Kayak lo ada di ruang hampa udara, padahal itu ruangan terbuka. Karena gue diem, kita bertiga diem, dan gue nggak ngerasain apa-apa di situ, men. Kayak nggak ada udara, kayak, dan kita terpaku kayak, anjrit, batu gede banget. Gue baru ngeliat batu kayak gunung batu, tapi itu bentuknya batu, dia nggak nempel sama sebelah kanan dan kirinya, itu kelihatan dan dia berdiri di situ di tengah, dan di depannya ada beberapa batu kecil, tapi menurut gue masih besar ukurannya. Terus ada yang lebih kecil lagi, di atas batu yang lebih kecil itu ada beberapa sajen yang kayak biasa lo lihat kalau di Bali gitu, terus atasnya kayak bunga warna-warni gitu. Ya pokoknya gue juga nggak terlalu memperhatikan karena gue lewat, gue baca Bismillah, gue permisi, Bismillah, yuk lewat yuk gitu. Gue kayak agak sedikit lari, dan gue abis udah lewat tuh gue lari sekencang-kencangnya. Bodo amat, itu ankle gue sakit lagi. Iya bener, kalau udah ngerasa kayak gitu udah nggak mikir apa-apa, beneran deh. Dan kebetulan setelah jalur itu untungnya tuh landai gitu loh. Yuna gimana Yuna? Ya dia kan udah turun, udah kembali kan. Oh iya. Kan dia yang udah hampir nyerah kan pas lagi naik, karena ini kan enggak. Dan jadi pada saat kita berhenti, menjorok-jorokan siapa duluan gitu kan. Terus si Yuna pakai ngomong gini, ini tadi bukannya yang kita lihat dari atas warung ya gitu. Gue gituin kan, jangan ngomong macam-macam. Yuk lewat yuk, yaudah yuk, dalam hati. Gue cuma nengok doang sebentar ke kiri, wah ada sajen. Udah, gue nggak ngeliat lagi, gue cuma jalan, gue permisi, assalamualaikum, bismillah, gue jalan. Gue udah lewat batu itu, gue lari sekenceng-kencengnya. Terus gila gitu. Terus kita bertiga tuh parah gitu.
Akhirnya udah lumayan jauh dari itu batu, kita udah nggak ngomong-ngomongan tuh, beneran. Kita nggak ngomong-ngomongan, jalan terus kita diem semuanya. Akhirnya sampailah kita ketemu ada warung. Nah, disitulah gue ketemu sama teman-teman gue. Jadi teman-teman gue udah nunggu di situ. Terus uh, habis itu pas kita ketemu, itu dia anak-anak. Ini orang beneran kan? Iya beneran. Eh, pesan-pesan dulu lah gitu, minum-minum dulu ya. Udah akhirnya kita pesan minum segala macam. Gue udah istirahat, udah ngatur nafas dulu segala macam. Si Lucy teman gue dia ngomong, Sar, lu tadi ngeliat nggak yang batu gede? Lu tadi lewat batu gede nggak? Iya, lewat. Tahu nggak? Gua sama Arab sama Jena ngelihatnya itu kalau dari atas, gue kirain ini loh warung orang kayak bubuk. Anjir, gue langsung tengok-tengokan sama si Edo sama si Yuna lah. Itu bukannya tadi kita juga gitu. Hah, emangnya? Iya, gue juga ngeliat dari atas itu juga kayak inian, apa namanya, gubuk. Jadi atap gubuk itu. Hah, lah kita juga. Jadi itu ternyata kita berenam sama-sama melihat itu gubuk, itu atap dari warung. Oke. Itu gila sih gue. Oke, jadi tim pertama kalian pun melihat kejadian itu dari atas itu tuh gubuk. Pas udah sampai bawah itu batu. Sama. Batu. Persis. Sama. Ya, berenam kita ternyata sama. Jadi bertiga, temen gue yang awal mereka ngakunya ngelihatnya gubuk. Makanya kan si Lucy yang ngomong, tadi lewatin batu nggak? Lewat. Batu gede, iya. Tahu nggak? Tadi kita pas lagi di atas kita ngeliatnya itu di bawah itu gubuk loh. Makanya kita langsung buru-buru turun. Ternyata pas udah sampai bawah batu. Lah, gue juga barusan makanya gue lari. Lu tau nggak, ankle gue sakit banget. Gue bilang gitu, saking gue udah lupain itu. Udah gue buru-buru ketemu warung. Ternyata gue udah deket, ternyata bukan warung, soalnya batu gitu. Nah, di sini abis itu gue langsung gila itu sumpah gila banget. Gue nggak kebayang kalau itu adalah apa ya namanya, kayak entah halusinasi, entah permainan kasat mata atau apalah, gue juga nggak ngerti apa bagaimana menyebutnya gitu. Cuman pada saat itu gue berpikirnya gini, bisa aja hal yang paling menyeramkan tuh gini, bisa aja teman-teman gue yang bertiga di awal, mereka nganggap itu dan melihat itu ternyata memang gubuk. Mereka bisa aja pasti masuk ke situ dan mereka nunggu kita di situ dong, ya nggak? Betul. Bayangkan mereka nungguin kita di situ. Tapi pada saat kita bertiga yang tim kedua lewat, gue masih melihat itu batu. Otomatis gue nggak akan melihat mereka dong. Kalian lewat dong, lewatin dong. Iya, berarti istilahnya mereka ada di dunia yang lain. Atau kebalikannya, yang bertiga di awal mereka ngeliat tetap batu, kita bertiga yang terakhir melihatnya itu bubuk. Kita pasti istirahat di situ. Itu sumpah gue gila. Gue kayak gue gak kebayang sih kalau itu beneran kejadian kayak gitu. Terus akhirnya setelah kita turun, baru kita tuker cerita dari awal kejadian, dari yang tiba-tiba air putihnya penuh lagi, itu gue dikasih tanda bahwa air gue lu nggak akan kekurangan air di atas, ya kan. Terus yang kedua ketemu si kakek itu, akhirnya si Arab ngingetin, jangan-jangan karena kita habis ngasih makan burung itu kali, Sar, makanya kita diselamatin. Dia juga gitu, jadi berbaik sangka gitu jadinya. Makanya dia bilang gini, oke, kalian aman sekarang. Itu gue dapet jawabannya dari situ. Seandainya gue nggak kasih makan, mungkin si kakek itu sudah menilai ada aura-aura kenapa bagaimana di tim kita, terus dia mau menyelamatkan dengan cara seperti itu gitu. Oke. Tapi gue penasaran loh, gini ya, yang sering gue dengar emang kadang-kadang nih ada burung yang emang suka nunjukin jalan pendaki gitu loh. Tapi burung itu tuh tahu dari niat kita tuh niat baik atau niat buruk gitu loh. Entah itu di laut apa di mana gitu. Kayak ada kemiripan cerita. Terus yang kedua, pendaki-pendaki lain kira-kira ngalamin gak sih yang batu-batu tadi itu? Gue penasaran deh. Ada beberapa, jadi dari yang tahun kemarin pada saat yang gue masukin ke sosmed itu, ada dari komen-komen itu gue baca, jadi katanya burung itu adalah
bukannya peliharaan. Jadi sebenarnya burung itu adalah moksanya atau penjelmaan dari siapa gitu, gue lupa. Dan si kakek-kakek yang gue temuin adalah itu namanya siapa gitu. Jadi tuh dia itu kayak pengikutnya si raja yang memoksakan jadi burung jalak. Dan si kejadian aneh yang kedua yang gue ketemu si kakek-kakek itu adalah sebenarnya kayak dia tuh mereka menolong gua dan tim gua untuk, makanya dia bisa bilang oke, kalian aman. Mungkin dia mengatakan bahwa gua aman dari si kasat mata yang batu itu tadi. Dan gua bisa percaya kalau misalkan ada banyak pendaki-pendaki yang hilang di gunung tapi tidak bisa ditemukan mayatnya, gue percaya. Begitu pula gue bukannya ini ya kayak dengar kisahnya Alfi yang ya maksudnya masuk akal gitu loh, karena di gunung itu adalah tempatnya mereka. Kita bertamu lah ya. Kita yang bertamu, jadi memungkinkan lah kayak kemarin gue seperti itu hampir gitu, itu bisa aja kejadian sama gue gitu. Jadi bisa juga itu kejadian sama pendaki-pendaki yang lain. Jadi pada saat itu kayak mata kita tuh kayak di blurring gitu istilahnya. Anggap aja itu warung gitu. Mereka bisa saja mereka menginap dan bermalam di situ atau istirahat di situ. Padahal tanpa mereka sadari mereka memasuki alam yang berbeda. Kayak gitu. Jadi setelah ada 4 kejadian itu kita gabungkan bahwa ternyata ya memang kita niat ngedaki juga semuanya udah baik gitu, izin dari orang tua semuanya udah. Iya benar penting banget tuh guys, izin dari orang tua penting ya, jangan sampai lu tinggal berangkat doang gitu loh, maksain orang tua nggak tahu ataupun orang tua nggak ngizin terus lu maksa gitu. Iya, kayak itu sebenarnya penting banget. Benar. Terus yang kedua yaitu pada saat kita bertamu ya lah, kayak kita bertamu kayak misalkan ke rumah temen kan pantas-pantasnya kita bawa-bawaan lah ya gitu. Sama halnya kayak di situ ada burung ya, makanya si kakek itu bilang kapan-kapan kalau kesini kasih makan burungnya, dia bilang gitu. Dan itu akan selalu gue ingat pada saat misalkan nanti suatu saat gue kesana lagi ya gue kasih makan burung itu. Walaupun nggak kelihatan tadinya, karena si kakek itu juga tadinya dia kayak ya kayak kita kasih bawa-bawaan lah, namanya kita ke rumah orang gitu kan. Seperti itu. Terus yang si kakek itu bilang aman, itu juga gue pikirnya masih yang antara mungkin kalau misalkan kita tidak melakukan hal itu pada saat di jurnal dimimpiin mau dibawa orang, bisa aja itu terjadi. Nah gue teman-teman gue penasaran sih, bagi lu yang udah mungkin pernah nanjak ke laut sama batu yang tadi ya yang diomongin sama Basara ini, kalian ngeliat juga nggak sih kayak gitu? Coba komen di bawah deh, gue penasaran gitu, karena gue sendiri pun belum pernah naik ke laut gitu. Buat kalian yang udah mendaki, coba share apa gimana gitu, karena dari beberapa sih mereka pada ngeliat. Ngeliat ada. Oke. Tapi nggak tahu ya kalau mereka melihat pada saat dari atas itu seperti gubuk juga atau enggak. Nah itu coba gue pengen tahu, lo komen deh di bawah gitu. Ya ini bener, kayak cerita kayak gini tuh bikin kita tuh jadi aware jadi terutama bagi teman-teman yang emang belum pernah mendaki dan ada plan untuk mendaki ke gunung yang satu ini gitu. Dan yang gue denger emang Lau ini emang mistiknya sih banget sih ya. Kuat banget ya. Dari beberapa gunung yang udah gue daki ya, si Lau ini yang benar-benar berasa banget mistisnya gitu. Jadi tapi tetap kayak ada daya tarik sendiri dari alam. Kita juga bisa ya tukar energi di sana, banyak yang lebih positif, kita dapat energi dari keseharian kita hiruk pikuk di kota banget. Pengen sekedar refreshing gitu. Tapi tetap refreshing tetap harus safety loh. Ke gunung nih kita nggak tahu loh, di gunung itu nggak ada yang istilahnya senior atau gimana ya Mbak ya. Iya. Semuanya sama gitu loh. Tapi pastikan pada saat kita naik sudah ada, kalau walaupun kayak kita di tim gue belum pernah ada yang kesana, setidaknya kan kita udah sering naik gitu, jadi kita sudah tahu tentang perbekalan. Manajemen yang baik ya. Kita sudah tahu. Gitu. Tanggapan lu nih dari tadi yang gue bilang kejadian yang dari awal tadi gue sampein, pendaki-pendaki yang
maaf yang meninggal gitu. Tanggapan lo gimana, Mbak? Eh, Kalau gue sih, yang tadi gue bilang, kalau misalkan kayak yang hilang dan tidak ditemukan, gue percaya itu bisa terjadi. Karena mengingat itu ada alam lain yang sangat-sangat rentan jaraknya dengan alam kita ya, istilahnya, maksudnya sangat dekat banget gitu jaraknya kita. Yang pasti sebagaimana layaknya kita bertamu, ya jaga omongan, jaga pikiran, meskipun itu tidak sampai kita ucapkan, tapi pada saat lo berpikir, mereka akan dapat energinya. Bersihin hati lo dari segala macam yang kotor-kotor, segala macam yang negatif. Kalau yang misalkan ditemukan, eh, kadang beberapa yang kita juga nggak bisa terima dengan akal sehat ya, misalkan dia lewat jalurnya mana, tiba-tiba ditemukannya di jalur mana gitu. Cuman setidaknya kalau lo sudah siap mendaki, lo harus tahu atau siap bagaimana caranya untuk survival diri lo sendiri. Survival siang bagaimana, survival malam bagaimana. Itu aja yang penting lo harus pelajari gitu. Jadi bagaimana cara menyelamatkan diri lo sendiri, diri lo aja dulu. Karena kalau diri lo udah bisa selamat, baru lo bisa menyelamatkan orang lain. Namanya di gunung ya, gue pernah ketemu momen yang pada saat temen gue udah jauh di depan, yang di belakang pun udah jauh di belakang, dan gue sendirian. Itu siang-siang, dan itu rasanya nggak enak. Setidaknya lo dengan lo punya mempelajari survival siang bagaimana. Jadi lo bisa mempercayakan diri, oke, gue pede. Jadi lo bisa seperti itu. Oh iya, cari-cari juga, pelajari tentang area si gunung itu gitu. Jadi kayak entah itu ada air atau enggak, kayak gitu-gitulah gitu. Jadi sebelum gue naik ke Lawu pun, gue udah mulai baca-baca kayak ada apa di sana, yang nggak ada apa, yang boleh Benar, apa, benar, yang nggak benar, boleh benar. apa. Sebenarnya gue juga ada beberapa cerita juga kayak di Cerme ada gitu. Mungkin ya kapan-kapan gue share lah. Oke, oke, oke. Terima kasih Mbak Sarah yang udah mau sharing sama kita semua. Oke, Dan sama-sama hopefully Ray. dan gua harap dan Mbak Sarah juga harap kalian sebagai pendengar dan penonton juga bisa ambil pelajaran dan hikmah dari cerita yang Mbak Sarah sampaikan ke gua dan ke lu semua gitu. Oke, sekian dari gua Ray. Be brave, let's find our sense. Ciao.